Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada, moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk, berbicara kepada teman-teman semuanya. Eee, aku ulang lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari peserta diskusi ekonomi eksklusif yang aku akan, apa ya, sharing-sharing dikit aja sih tentang pembaharuan pengendalian pada PT Gojek Indonesia. Nah, eee, ini lumayan banyak ya pesertanya, pasti panitianya kayak, effort-nya keren banget nih buat, masarin diskusi ekonomi eksklusif ini. Nah, biar nggak lama-lama, selanjutnya aku izin share screen ya. Mmm, mau konfirmasi, teman-teman panitia ini udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Mbak Amanda. Oke teman-teman, jadi, di pagi hari ini aku bakal sharing-sharing dikit tentang pembaharuan pengendalian pada PT Gojek Indonesia. Nah, sini ada juga, kontak aku, mungkin nanti ada yang mau kontak lebih lanjut, ada di amandataskia14@gmail.com. Nah, kenalan dikit-dikit kali ya. Jadi, nama aku Amanda Taskia, biasa dipanggil Amanda. Nah, aku asli Bogor, lahirnya Bogor 14 Januari 2002. Terus alamat aku juga di Bogor, di Provinsi Jawa Barat. Nah, riwayat pendidikan aku dari, terakhir itu SMA IT Al-Kafi, terus, lanjut ke FEB UNS dari 2019 sampai sekarang. Nah, ini sebenarnya, apa ya, minat di luar kuliah aja kali ya. Jadi, minat aku lebih ke kadang suka analisis tipis-tipis sama sejarah, terus sama creative design. Oke, kan tadi udah kenalan, jadi kita langsung aja ya ke pembahasan yang bakal aku bawa di pagi hari ini. Nah, kalau teman-teman nanti ada yang mau tanya-tanya atau dan sebagainya, boleh banget langsung buat, raise hand atau on mic. Oke, kenapa sebelum itu aku bawa, topik Gojek kayak gitu, karena kan, Gojek itu familiar ya, teman-teman pasti tahulah perkembangannya dan, udah sampai merger sama Tokopedia, kayak gitu. Jadi, apa ya, kemungkinan tipis lah kayak gitu kalau misal teman-teman itu, nggak mengetahui soal keberadaan Gojek ini. Nah, introduction, jadi Gojek itu merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Jadi fitur utama awalnya itu tentang, apa ya, angkutan ojek kayak gitu. Jadi kayak, kalau teman-teman akrab itu nyebutnya ojol atau ojek online. Nah, lebih lanjutnya Gojek ini didirikan oleh Pak Nadiem Makarim. Sekarang itu beliau menjabat sebagai, Menteri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud kan. Nah, beliau itu warga negara Indonesia yang lulusan dari Master of Business Administration dari Harvard Business School. Nah, beliau itu memiliki ide untuk mendirikan Gojek yang muncul dari, pengalaman pribadi kayak gitu. Jadi pengalaman pribadinya itu, beliau menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya. Tapi, kita tahu ya kalau misalnya Jakarta itu lumayan padat kayak gitu. Jadi, beliau itu terhambat dari, padatnya lalu lintas di Jakarta. Nah, itu dari padatnya lalu lintas Jakarta, itu munculnya ide untuk pembuatan si Gojek ini. Nah, selanjutnya ini tentang perkembangan Gojek. Mungkin, apa ya, sebenarnya Gojek itu kan belum terlalu lama banget, cuma dia udah apa ya, besar gitu loh di Indonesia. Nah, itu diawali di tahun 2015 dan berjalan sampai tahun ini, yaitu tahun 2021.
Jadi di tahun 2015 itu kita tuh mulai ada gitu loh kayak aplikasi Gojek nih gitu. Tapi apa ya, belum terlalu signifikan gitu loh apa ya, usernya kayak gitu. Nah, si aplikasi Gojek ini diluncurkan dengan fitur utamanya itu ojek online. Tapi di 2015 ini kan itu baru muncul banget. Tapi itu udah ada kenaikan pesanan dari 3.000 user per hari sampai 10.000 pengguna per hari. Terus selanjutnya Gojek itu udah di tahun 2015 ini udah melakukan ekspansi keluar kota dan apa ya, mereka itu melihat dari kesempatan ekspansi, akhirnya memperluas ke pesan antar makanan, penjualan tiket dan lain-lain. Itu tuh biasa kita sebut dengan GoFood, GoTix dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu di tahun 2016 itu Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia. Di tahun 2016 ini juga kenaikan pesanan itu menjadi 300.000 per hari dan memberikan kesempatan lebih untuk teman-teman difabel untuk bergabung ke Gojek, dan itu tuh apa ya, terbilang 30.000 teman-teman difabel yang bergabung ke Gojek. Nah, di 2017 itu tuh Gojek udah menempati peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Selanjutnya di tahun 2018 itu Gojek akhirnya melakukan ekspansi ke Vietnam dan Thailand. Nah, di 2018 ini selain Gojek melakukan ekspansi ke 2 negara ASEAN, itu juga pesanan Gojek per hari naik sampai 100 juta pengguna. Sih kan kayak dari awalnya itu 3.000, terus 10.000, 300.000 sampai mencatat 100 juta pengguna. Nah, di 2020 itu akhirnya Gojek menyatukan aplikasi Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Nah, di 2020 juga Gojek itu dikategorikan sebagai apa ya, yang melakukan inisiasi terbesar dalam kayak kondisi COVID-19 kayak gitu. Kan kita tahu ya, kondisi COVID-19 itu kan susah gitu loh buat perekonomian, terus buat perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan sebagainya, dan akhirnya Gojek itu apa ya, sangat membantu gitu loh dengan fitur-fitur yang diberikannya. Contohnya kayak ada GoSend, GoFood, itu kan orang-orang nggak perlu pindah-pindah kemana-mana kan, dia hanya perlu klik-klik aja di aplikasinya dan itu bisa terjalankan. Nah, di 2021 akhirnya Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Goto. Itu tuh penggabungan Gojek dan Tokopedia menjadikan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan juga kebutuhan sehari-hari. Karena kan Gojek kan yang perusahaan teknologi dan fiturnya itu udah banyak kayak sekarang. Nah, di Tokopedia itu juga menyediakan kebutuhan sehari-hari. Oke, next. Jadi kalau pemakaian aplikasi Gojek sebenarnya teman-teman apa ya, pasti udah tahu gitu loh, karena kan udah rata-rata orang tuh punya aplikasi ojek online kayak gitu, apalagi Gojek kan. Nah, jadi pemesanannya itu kan sebenarnya penggunaannya itu kan gampang banget ya. Kayak misal kalian tinggal ke Play Store atau ke App Store itu kan, terus diinstal aplikasi Gojeknya. Habis itu masukkan identitas, verifikasi dengan OTP atau SMS, dan juga verifikasi email kayak gitu. Terus kalau misalnya setahu aku itu tuh di aplikasi Gojek itu kan ada fitur GoPay. Nah, di fitur GoPay itu ada fitur juga GoPay Plus. Nah, di situ ada verifikasi yang lebih lanjut kayak selfie pakai KTP, terus juga penunjukan KTP, identitas lewat KTP. Nah, yang fitur paling utama itu kan GoRide ya. Jadi kalau misalnya aku contohin di sini untuk pemakaian aplikasi Gojek untuk order GoRide itu tuh secara umumnya gampang banget. Jadi misal teman-teman itu tinggal masukin
location yang mau dituju sama location di tempat sekarang buat pemakaian GoRide. Nah, untuk pemakaian fitur-fitur lainnya itu tinggal mengikuti instruksi di fitur itu gitu loh. Kayak misal mau GoFood, berarti kan masukin location tempat kalian, terus abis itu memilih makanan yang dituju kayak gitu, terus sama GoTix, GoHealth dan lain-lainnya. Nah, masuk ke pembahasan utama itu kan tentang pengendalian. Nah, di sini aku bakal bawa ke kondisi pengendalian pada Gojek yang udah dilaksanakan. Itu aku rangkum ke 4 poin. Yang pertama ada tentang privacy, yang kedua fitur cancel, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat rating dan feedback. Nah, kalau masuk di privasi itu kan jadi itu sebenarnya utama banget kan, karena kita semua nggak mau dong privasinya terganggu, apalagi disalahgunakan kayak gitu. Nah, makanya di Gojek itu udah dilakuin tentang privasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, itu kan pasti kita suruh checklist term and condition buat di Gojek kan. Berarti kan otomatis kita di situ udah menyetujui tuh adanya privasi yang dan juga keamanan yang harus kita ikutin dari aturan yang ada di Gojek kayak gitu. Nah, di tahap privacy ini, Gojek itu udah memiliki tahapan untuk menjamin dan memastikan identitas yang tidak palsu. Karena kan perlunya masukin identitas kayak nama, tanggal lahir, dan sebagainya, kayak email, nomor telepon, kayak gitu, itu sebagai apa ya, usaha dari Gojek untuk memproteksi privasi kita. Gitu. Dan yang kedua, itu ada fitur cancel. Nah, kenapa di sini aku taruh fitur cancel kayak gitu? Karena pertama itu ada permasalahan Gojek di fitur cancel di tahun-tahun sebelumnya. Itu tuh fitur cancel ini bisa dilakuin di kapan aja gitu. Misal kita lagi order GoFood kayak gitu. Itu kan bisa aja nih drivernya ada di depan rumah dan itu dilakuin cancel sama si user kayak gitu. Itu kan merugikan satu pihak kan. Nah, juga bisa ngelakuin cancel pas udah lakuin pesanan. Di mana ya udah pokoknya di situ tuh bisa apa ya? Kasihan gitu kan sama driver, terus juga jadinya aktivitas Gojeknya nggak lancar dan sebagainya. Nah, di sini dan di tahun-tahun akhir-akhir ini akhirnya dilakuin fitur cancel yang diterapkan 15 detik saat awal proses order. Pokoknya 10 sampai 15 detik itu. Jadi di situ kita bisa mastiin lagi nih apakah kita benar-benar mau order atau enggak supaya kita tuh enggak ngerugiin salah satu pihak. Jadi si driver maupun user itu tuh enggak saling terugikan kayak gitu. Akhirnya dilakuin dengan fitur cancel yang baru, yaitu diterapkan 15 detik, 10 sampai 15 detik. Jadi di luar itu tuh kita udah nggak bisa ngelakuin fitur cancel kecuali dengan kesepakatan dua belah pihak. Nah, yang ketiga itu tentang kesehatan. Jadi di kesehatan ini kan apalagi di masa pandemi itu kan benar-benar jadi aware kita. Nah, maka tim Gojek itu tuh udah melakukan strategi tentang kesehatan ini. Nah, yang pertama itu tuh kalau misalnya di layanan Gokar itu ada beberapa pilihan. Nah, yang salah satu pilihannya itu digunakan dengan kapasitas maksimal 2 penumpang dan kapasitas besar yang digunakan 3 penumpang. Itu di luar drivernya. Nah, yang kedua, kalau di GoRide itu tuh menerapkan proteksi ekstra dengan pelanggan. Yang pertama, kan kalau tahu tuh udah ada beberapa driver pakai sekat gitu kan, sekat yang antara driver sama pengguna. Nah, itu tuh dinamakan penerapan sekat pelindung. Yang kedua, penggunaan masker ganda dengan di awalnya itu jadi ada fitur verifikasi masker di aplikasi Mitra Driver. Jadi di aplikasinya driver itu tuh udah ada verifikasi masker. Biar ketahuan gitu loh, bisa dilacak melalui aplikasi kalau misalnya si driver ini udah melakukan protokol kesehatan kayak gitu. Itu sebagai syarat wajib sebelum mereka beroperasi. Nah, yang selanjutnya
itu fitur checklist protokol pada user sama driver. Jadi biar user sama drivernya itu sama-sama menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya itu ada udah ada program vaksinasi mitra driver yang dilaksanakan lebih dari 36 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi kan para driver itu udah rata-rata itu udah divaksinasi kayak gitu. Nah, protokol ini dikenal dengan J3K, yaitu kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Itu dikenal sebagai gerakan protokol kesehatan dari Gojek. Nah, yang terakhir itu ada rating dan feedback. Jadi pemberian penilaian dan umpan balik dari user dan juga driver. Jadi kalau yang kita tahu itu rata-rata user bisa ngasih feedback dan rating ke driver. Ternyata driver itu juga bisa ngasih penilaian dan feedback atas pelanggannya tadi kayak gitu. Oke, selanjutnya dari banyaknya kelebihan dan kekerenan dalam Gojek itu juga menimbulkan suatu permasalahan pada Gojek kayak gitu. Yang pertama, ini aku rangkum secara umum kali ya, karena mungkin ada beberapa yang belum masuk ke sini. Yang pertama itu kayak order fiktif oleh pengemudi atau driver. Yang kedua, kecurangan pada pemrosesan pesanan pelanggan. Yang ketiga, penyalahgunaan data. Dan yang selanjutnya, driver atau user yang berkendara tidak sesuai dengan aturan lalu lintas. Dan yang terakhir, yaitu sistem keamanan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Mungkin ini yang menonjol kali ya. Bukan yang terakhir, tapi ini ada beberapa yang aku rangkum di sini, dan mungkin ada beberapa yang belum masuk di catatan aku. Nah, yang pertama, order fiktif oleh pengemudi atau driver. Jadi, si driver itu bisa ngelakuin pesanan yang palsu kayak gitu. Jadi dia buka lagi nih di device lainnya atau di aplikasi user kayak gitu. Terus dia bikinlah pesanan dan dapatnya itu si driver ini kayak gitu. Nah, di situ ya udah akhirnya dia bikin rute yang pendek, terus dia laluin di situ, terus dia selesaiin. Nah, di situ tuh buat tambahin poin dan juga bisa dapat insentif dari pihak perusahaan. Nah, ini kan suatu kecurangan yang dilakuin sama drivernya kan. Sebenarnya dia nggak ngelakuin apa-apa dan dia nggak dapat apa-apa, tapi dia bisa dapat insentif dari perusahaan. Jadi si perusahaan Gojeknya itu bakal mengalami kerugian kayak gitu. Yang kedua itu kecurangan pada pemrosesan pesanan pelanggan. Jadi ada beberapa pengalaman, yaitu si Gojeknya ini, si drivernya itu tuh kan si pelanggannya itu melakukan GoFood. Nah, si drivernya ini akhirnya dia mengaccept dan pas prosesnya dia meminta untuk pelanggannya itu cancel GoFood-nya kayak gitu. Akhirnya di-cancel, tapi si drivernya ini bakal tetap nganterin GoFood-nya. Nah, di situ nantinya uang yang dibayar sama pelanggan itu tuh nggak bakal masuk ke sistem, tapi bakal masuk ke kantong pribadinya si driver. Nah, itu kan juga menjadi kerugian buat perusahaan dan juga kecurangan dari si pihak driver. Nah, yang ketiga itu kan penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data ini sebenarnya luas banget ya, karena kan kita kan masukin identitas gitu loh di aplikasinya. Nah, di situ bisa aja ada kemungkinan-kemungkinan kayak dihubungi sama penyalahgunaan untuk dihubungi sama si driver setelah pesanan itu selesai gitu. Jadi dihubunginya untuk yang sesuatu yang nggak penting gitu dan nggak kita mau. Yang kedua bisa dengan buat kayak pelecehan seksual secara digital kayak gitu. Terus juga ada beberapa yang bisa disedot gitu loh GoPay-nya dengan adanya identitas tersebut. Saldo GoPay-nya, sorry. Nah, selanjutnya itu driver atau user yang berkendara tidak sesuai dengan aturan lalu lintas.
Nah, di sini tuh ada mungkin beberapa, akhirnya pelanggan itu nggak mau untuk mengikuti aturan lalu lintas. Misal kayak dia ingin cepet-cepet dan akhirnya menerobos lampu merah, terus juga nggak mau pakai helm dan sebagainya, itu kan permasalahan ya, dan itu sebenarnya harus ditegakkan buat, peraturannya. Nah, yang terakhir, sistem keamanan yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebenarnya kan Gojek itu udah menerapkan kayak term and condition dan sebagainya, tapi kan mungkin ada ya pengawasan atau kelalaian pengawasan atau kurangnya penegakan aturan dalam, PT Gojeknya, akhirnya sistem keamanan itu belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Nah, eee, ada aku rangkum jadi 2 penyebab permasalahan pada Gojek. Yang pertama, eee, pengendalian yang dilakukan sama manajer itu, secara jarak jauh. Jadi manajer, karyawan, driver, kayak gitu. Misal kan manajernya nggak langsung gitu kan untuk mengawasi si, para driver yang sebanyak itu, kayak gitu. Akhirnya cuma mengawasi lewat kayak umpan balik, lewat rating para pelanggan, terus juga melihat, hasil dari poinnya si driver selama hari ini dan selama mungkin berkala ya, kayak sebulan dan sebagainya, kayak gitu. Itu kan, bukan pengendalian yang biasanya kayak dilakukan sama misal, para manajer terus langsung melihat di, tempat tempat kantornya, kayak gitu kan enggak, dan ini dilakuin secara jarak jauh. Itu kan juga jadi, permasalahan utama pada Gojek, kayak gitu. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan teknologi informasi yang belum optimal. Nah, akhirnya aku rangkum menjadi 3 poin besar buat solusi dari permasalahan Gojek. Yang pertama, penetapan standar kinerja, yang kedua audit sistem, yang ketiga pengadaan aktivitas, litbang atau penelitian dan pengembangan. Nah, jadi buat, solusi yang pertama, yaitu standar kinerja Gojek, itu kan, eee, baiknya itu akhirnya Gojek itu seharusnya menetapkan kriteria kinerja, dan yang kedua, menetapkan sanksi dan tingkat pelanggaran. Dan yang ketiga, memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan, kayak lewat poin, target poin, penilaian. Nah, dari menetapkan kriteria kinerja, karena Gojek ini, pengendaliannya secara jarak jauh, itu tuh, eee, seharusnya kriteria kinerjanya itu apa ya, mendetail gitu loh. Jadi nggak secara umum, karena misal cuma umum doang, itu mungkin, eee, terlihat kriterianya terpenuhi, padahal di lapangan itu enggak, kayak gitu. Terus menetapkan sanksi dan tingkat pelanggaran. Jadi juga sebenarnya Gojek itu udah, menetapkan sanksi kayak gitu. Terus juga udah ada tingkat pelanggarannya dari mulai dari sampai ada dari ada tingkatannya sampai ada, proses banding kayak gitu. Akan tetapi mungkin, kurang tegas dan kurang mendetail akan, sanksi yang digolongkan dan, apa ya, pelanggaran yang akhirnya ditegakkan apa ya, bukan, maksudnya kayak akhirnya sanksi itu ditegakkan kayak gitu, atas pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan yang ketiga, memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan, yang biasanya lewat poin, target poin, dan penilaian kayak gitu. Mungkin harus adanya, eee, kayak fitur yang lebih mendetail akan, pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, sebenarnya Gojek itu udah membuat 3 pilar tata tertib Gojek, yang disebut 3 pilar tata tertib Jack. Yang pertama, transparan, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kenyamanan. Nah, yang kedua yaitu audit sistem IT. Jadi di sini, apa ya, dirumuskan untuk, mengaudit dari sistem IT-nya. Jadi sistem keamanan yang belum berjalan baik, terjadi pada proses bisnis pelaksanaan peningkatan pelayanan dan proses bisnis pelaksanaan pemeliharaan di bidang IT. Nah, jadi proses bisnis ini, itu tuh berhubungan dengan manajemen IT dan manajemen data pelanggan. Nah, manajemen data pelanggan ini berhubungan dengan data yang disimpan pada server perusahaan, kayak gitu. Maka, itu tuh sangat, apa ya, berpengaruh gitu loh sistem keamanannya. Nah, kalau misalnya dari sini sistem keamanan yang belum baik, itu tuh bisa sangat berpengaruh ke
data pelanggan dan juga data perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan konfigurasi sistem informasi pembentukan prosedur yang efektif. Jadi, pengelolaan konfigurasi sistem informasi itu juga harus dibarengi sama pembentukan prosedur efektif. Nah, pengelolaan konfigurasi sistem informasi ini mencakup pendataan, perhitungan, dan verifikasi fisik komponen teknologi informasi yang dimiliki oleh PT Gojek Indonesia. Nah, selanjutnya pembentukan prosedur itu juga prosedur yang efektif itu tuh untuk mengelola media backup dan pemulihan data dan media pembuangan yang tepat. Nah, dari itu semua pengelolaan data yang itu kan akan menjadikan pengelolaan data yang efektif yang akan membantu untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan ketersediaan data bisnis. Nah, yang selanjutnya itu pembentukan service desk IT untuk memperbaiki dan mengatasi keluhan pelanggan. Jadi di sini tuh kayak kan kita kan ada fitur feedback, ada fitur penilaian kayak gitu. Di situ kan memungkinkan adanya keluhan-keluhan dari pelanggan kayak gitu. Nah, seharusnya itu Gojek membentuk service desk gitu buat akhirnya menjadi langsung untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan ibaratkan keluhan pelanggan ini nggak cuma-cuma aja gitu, nggak cuma-cuma di aplikasi untuk formalitas, tapi juga diolah buat pengembangan perusahaan. Nah, yang terakhir itu pengukuran informasi yang tepat. Kenapa harus ada pengukuran informasi yang tepat? Karena pengukuran informasi yang tepat itu bisa ngaruh ke data, juga ngaruh ke akhirnya sampai pemilihan kebijakan dan penetapan kebijakan. Nah, yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan. Kenapa sih perusahaan itu mesti ngelakuin penelitian dan pengembangan kayak gitu? Karena kan sebenarnya mungkin ada beberapa poin-poin yang belum diketahui sama perusahaan kayak gitu. Misal kayak seharusnya itu ada potensi buat perusahaan maju dan sebagainya, tapi karena kita nggak tahu dan kita hanya meninjau di internal aja, akhirnya perusahaan itu stuck di situ kayak gitu dan nggak bisa ngelakuin pengembangan. Nah, salah satu caranya yaitu dengan melakukan survei kepada perusahaan jasa maupun sektor lainnya. Misal kayak akhirnya kita bisa mengadopsi atau amati tiru modifikasi gitu buat si perusahaan Gojek ini dari strategi-strategi yang ada di perusahaan jasa lainnya. Nah, yang kedua, melakukan survei terhadap kebutuhan konsumen agar nantinya apa-apa yang dituju sama Gojek yang itu kan pasti tujuannya buat konsumennya. Itu tuh nggak sia-sia kayak gitu karena konsumen juga akhirnya merasakan dan berguna kayak gitu. Dan yang terakhir, melakukan pengembangan pada strategi maupun aktivitas Gojek. Nah, di sini aku nyelipin dikit quotes dari Samuel Johnson. Integritas tanpa pengetahuan pasti lemah dan tidak berguna. Pengetahuan tanpa integritas pasti berbahaya dan mengerikan. Oke, sekian dari pemaparan aku. Mungkin nanti bisa kita diskusi tipis-tipis kali ya, kayak sharing-sharing aja. Misal kayak sebenarnya itu nggak benar kah? Atau ada saran-saran lain? Atau ada yang mau ditanyakan? Itu boleh banget di sesi diskusi ini. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan keterbatasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan banyak banget ya teman-teman di sini. Mungkin aku persilakan deh kalau ada yang mau nanya, langsung aja buat raise hand atau on mic. Nanti ganti-gantian aja. Halo Kak, mau tanya Halo deh. Kak Alvina. Oke, terima kasih Kak Amanda, keren banget ya Allah. Kak Alvina ini dari mana Penyampaiannya Kak asalnya? dari Purwodadi, pasti Kak Amanda nggak tahu deh. Oh iya, ini ya daerah Jawa Tengah ya. Ya betul banget. Keren-keren. Keren Oke, banget gimana Kak Kak Alvina? materinya. Apa?
Gimana? Oke, mau tanya nih, aku tadi tuh sedikit bingung gitu ya. Jadi gini, menurut Kakak tuh, apakah sejauh ini pemakaian aplikasi Gojek menyulitkan bagi user maupun driver, sehingga memberikan dampak negatif atas keberjalanan aktivitas Gojek itu tadi, Kak? Oke, kalau menurut aku itu tuh sebenarnya fitur yang ada di Gojek itu tuh udah apa ya, udah sangat simple dan jelas kayak gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita nih misal kita ngeklik GoRide kayak gitu, Mhm. itu ada apa ya, tahapan-tahapan yang ditampilin sama si aplikasi Gojeknya. Jadi pertama kita harus ngisi apa, kedua kita harus ngisi apa, terus juga ada setting di bahasanya kalau misalnya kita kesulitan untuk bahasa Inggris itu ada bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi menyesuaikan untuk kita pahami kayak gitu. Terus juga fitur-fiturnya itu menurut aku sih lebih relatif mudah ya. Jadi nggak menyulitkan, tapi mungkin ada beberapa titik kayak gitu, kayak apa ya, mungkin ada driver yang kesulitan gitu loh dalam penggunaan fiturnya kayak gitu. Nah itu sarannya sih bisa ya, mungkin dari PT Gojeknya itu melakukan kayak pelatihan ataupun ada guidebook atau kayak tahapan-tahapan yang diberikan secara online kayak gitu. Akhirnya para driver itu nggak kesulitan untuk melakukan aktivitasnya lewat aplikasi Gojek. Itu Kak Alvina. Oke, terima kasih Kak Amanda udah cukup jelas banget. Terima kasih ya udah mau ngisi acara ini, Kak Amanda. Materinya udah keren banget. Terima kasih sekali lagi Kak Amanda. Oke, makasih juga Kak Alvina. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kali ya, karena durasinya juga udah mepet ya teman-teman panitia. Oke, Kak Maritza. Ini Kak Maritza dari mana nih? Halo? Udah masuk belum ya suaranya? Sorry konfirmasi Kak Maritza, ini suaranya belum masuk. Oke, Kak Maritza. Nggak apa-apa. Ini ada yang lain yang mau nanya kali ya? Boleh banget nih. Oke, Kak Nabila. Halo, pagi Kak. Pagi, Kak Nabila dari mana nih asalnya? Aku dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Sama-sama. Aku nggak dari Jakarta sih, cuma kita satu wilayah. Oke. Oke, Kak Oke. Nabila apa nih yang mau ditanyain? Atau mau sharing-sharing? Iya, jadi sebelumnya terima kasih atas pemaparan yang tadi Kak Kamanda udah jelasin, bagus banget. Aku cuman sebenarnya penasaran aja sih. Menurut Kakak, sebenarnya kenapa disarankan untuk dilakukannya penelitian dan pengembangan. Nah, padahal kan konsumen Gojek itu dia udah sangat banyak ya, udah sampai merambat juga ke luar negeri. Yang itu udah bisa diartikan bahwa PT Gojek ini tuh udah memiliki keberhasilan yang besar gitu. Nah, menurut Kakak sendiri itu gimana ya terkait itu? Terima kasih. Oke, Kak Nabila pertanyaannya menarik banget ya tentang penelitian pengembangan. Jadi kalau menurut aku kenapa sih mesti ada penelitian dan pengembangan? Karena pertama walaupun si Gojek ini kan udah banyak banget ya penggunanya, terus juga ya ratingnya cukup besar lah gitu udah sampai ke ASEAN kayak gitu. Nah, tapi penelitian dan pengembangan itu nggak bakal lepas gitu loh dari keberjalanan suatu perusahaan atau suatu sektor bisnis, sektor apa aja sih gitu. Karena
balik yang aku jelasin tadi ya, kita itu nggak pernah tahu gitu loh, perspektif orang-orang itu seperti apa, kayak gitu. Atau kayak kita tuh hanya bisa mengukur dari internal aja, sementara eksternal tuh kita terbatas, karena di situ kita pelaku, bukan, apa ya, yang bisa mengkomentari atau yang bisa, menganalisa dari, kinerja si perusahaan itu, kayak gitu. Jadi ya baiknya, penelitian dan pengembangan itu nggak pernah lepas dari suatu aktivitas, kayak gitu. Jadi si Gojek ini ya juga aku sarankan gitu, kalau dari opini aku ya itu untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Karena kan di situ bisa muncul nih, ide-ide baru, inovasi baru, terus juga ternyata data-data yang, sebenarnya kita belum tahu, kayak gitu. Itu, eee, ya ditujukan untuk pengembangan dari perusahaan itu sendiri, kayak gitu. Itu Kak Nabila, masih kurang jelas, Kak? Oke Kak, sangat bisa dipahami. Sebenarnya kalau dari penjelasan Kakak aku juga setuju sih, soalnya, emang penelitian pengembangan itu emang harus, terus dilakukan gitu kan, soalnya kan juga pasti, keadaan lingkungan yang sebelumnya dan keadaan lingkungan sekarang tuh pasti berubah-ubah, jadi pasti, banyak faktor yang mempengaruhi penelitian dan pengembangan itu. Bener Oke, banget. terima kasih Kakak Oke, Manda. makasih juga Kak Nabila. Ya mungkin udah ya, karena durasinya juga udah mepet nih dari teman-teman panitia, udah di-notice. Jadi, makasih banyak buat teman-teman atas waktunya. Kalau misalnya mau sharing-sharing bareng lagi, boleh banget, buat aku feel free banget buat misalnya ada yang mau, eee, langsung nge-PC dan sebagainya, buat, diskusi tipis-tipis atau sekedar obrol-obrolan juga nggak apa-apa. Nah, itu aja sih, mohon maaf ya kalau misalnya terbatas dan juga ada yang beberapa kesalahan. Terima kasih teman-teman panitia, semangat terus nih buat diskusi ekonomi eksklusif. Eee, aku Amanda Taskia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam, see you, Kak. Wabarakatuh.